30 Desember 2025. Aku sangat bersyukur sekali sepanjang tahun ini ada banyak pencapaian. Pastinya pencapaian nomor satu adalah karena kalian berhasil. Itu pencapaianku yang terbesar dan yang paling menyenangkan ya. Terus kemudian pencapaian yang lain-lain banyak, termasuk launching M-Trade US meskipun baru soft launch M-Trade US dan pesertanya baru dari alumni M-Trade ID. Oke. Tidak berlama-lama lagi, saya izin matikan komen. Sudah ceceng yang nonton, banyak yang liburan, agak sepi live-nya. It's okay, nggak apa-apa. Yang paling penting kita terus belajar. IHSG, aku nggak begitu peduli dengan IHSG lagi-lagi. Tadi dia bilang, wah pencapaian IHSG naik 24% tahun ini. Tapi saham Big Bangs-nya melempem. Yang bikin naik IHSG bukan saham-saham Big Bangs, bukan saham-saham kayak big caps fundamental yang keren-keren gitu ya. Oke, jadi banyak yang bilang fundamental is dead. Menurutku nggak dead sih. Menurutku ini cuman siklus aja. Ada waktunya saham-saham yang fundamental bagus itu turun karena faktor eksternal. Oke ya. Nah, jadi IHSG ini bentuknya kayak gini. Ini tanda dia sebenarnya masih uptrend dalam jangka panjang, tapi dalam jangka pendeknya ini normal correction aja. Nggak usah terlalu dipusingin, nggak usah terlalu dipikirin guys. Aku hari ini mau ngebahas tentang saham-saham emas yang agak turun sedikit nih, karena kemarin harga emas dunia gold spotnya turun sekitaran 4,43%. Hari ini transaksi di pasar reguler 18,1 T tidak terlalu besar, agak-agak sepi, didominasi 1,7 T saham Dewa dan 1 T Bumi BRI 1 T juga gitu ya. Nah, jadi teman-teman, Bumi ini sempat mendominasi transaksi terus beberapa waktu terakhir gitu. Oke, terus di pasar negosiasi 2,4 T ada IMPC, MMLP dan MLPL yang aktif, tapi itu saham-saham yang ya aku sih kurang demen ya buat trading ya gitu. Nah, terus malam hari ini aku nggak hanya akan bahas update tentang saham emas yang hari ini ada yang gap down low, padahal kemarin dibahasnya tuh katanya uptrend gimana tuh. Oke, saya akan bahas saham emas gimana kabarnya. Kemudian yang kedua, saya akan bahas juga saham-saham dari sektor cigarettes atau saham rokok yang udah sempat turun terus naik lagi. Ada satu fakta yang menarik yang tadi dibahas di Igoi channel kita ya. Wah, turunnya bentuknya kok sama ya, kayak gini tuh kayak gimana, nanti aku akan jelasin ya. Dan apakah bedanya saham rokok tuh kayak gitu ya, bentukannya tuh selalu kayak gitu. Nanti aku akan bahas juga ya. Terus aku akan juga bahas saham-saham dari sektor semen, apa kabarnya INTP, terus saham BNGA, BBYB, saham bank digital, apa kabarnya, kita akan bahas malam hari ini. Oke, jadi tetap setia nge-live meskipun lagi liburan, meskipun lagi besok libur bursanya, besoknya lagi libur lagi, besoknya lagi Jumatnya Harpitnas masuk buka bursanya ya. Oke, di Amerika tanggal 31 itu juga buka. Kalau di Indo tutup ya, jadi Indo ini banyak banget liburnya. Negara yang tingkat kebahagiaannya sangat tinggi sebenarnya, meskipun pada ngoceh-ngoceh mau kabur dulu gitu. Nah, ini emasnya gimana nih? Hari ini mantul sedikit, masih bisa turun lagi guys. Bentuknya bakalan mungkin kurang lebih kayak di bulan Oktober waktu itu turun, terus sideways, ada turun lagi dikit. Dan ini masih normal. Kalau misalkan dia sampai turun sampai ke level 4232, turunnya masih sangat normal sekali. Turunnya tidak akan sampai jauh. Langsung aja saya bahas saham Archie, bagaimana kabarnya saham Archie. Archie tadi pagi dibuka gap down ya, tapi kemudian setelah itu agak-agak naik dikit nih, jadi sore hari ditutup hijau. Oke, jadi sementara ini Archie meskipun dia gap down, dia tidak breakdown dari level 1540. Bagaimana M-Trade dengan Archie? Apa hubungannya dengan saham Archie? Mari kita lihat Archie dan M-Trade apa hubungannya. Mari kita lihat. Oh, ternyata Archie dalam jangka pendeknya yang beli di atas agak-agak merah dikit nih gitu ya. Tapi yang jangka menengahnya, kalau jangka menengah tuh kan yang nge-hold lama, jangka pendek yang tektok kan ya. Aku jelasin di Igoi aku, @eleme_official, lihat di Igoi ada visualnya.
Di jangka menengah Archie kita cuan 28 sampai 43% ya. Jadi ada waktu itu buy di 10 November dan juga di 21 November di harga sekitaran 1180-an. Jadi masih ngehold, masih cuan, masih oke. Dan karena kita ngelihat tren emas dalam jangka menengah juga masih oke, kita masih ngehold Archie. Jadi gimana dong buat teman-teman yang punya modal atas, batasnya 1535 sih say. Selama di atas itu nggak apa-apa, kalau di bawah 1535 kamu yang punya modal di atas itu mungkin bisa cut loss dulu atau batasin resiko dulu. Tapi mungkin ada yang nanya, wah katanya jangka menengah panjang emasnya masih naik, kenapa nih kok artinya kalau di bawah 1535 dijual dulu, stop loss dulu supaya kamu nggak keseret ke bawah terus. Tapi aku kan punyanya kecil banget, boleh nggak nanti kalau di bawah beli lagi? Syaratnya kamu mesti benar-benar ngerti ilmu super trader. Kalau kamu nggak ngerti ilmu super trader, nanti kamu average down terus duitmu habis. Buat trader yang paling utama, paling penting itu sebenarnya satu, ketahanan modal. Mari kita lihat selain saham Archie yang juga tidak kalah pentingnya ada. Kita bahas Antam nih. Siapa yang kemarin udah jualan Antam? M-Trade. Loh, katanya masih ngehold Antam. Antam kita ada jangka menengah dan juga jangka pendek. Yang jangka menengah memang masih di hold say, untungnya 3,9 sampai 8,62% profitnya. Nah, sedangkan yang dijual kemarin di review sell jangka pendek ada saham Antam dalam jangka pendek. Untuk jangka pendek swing tradingnya dijual dengan cuan 4,95 sampai 9,66%. Pas banget kemarin. Kenapa? Karena kemarin udah mulai bentuk ekor gitu. Jadi kenapa sih kok cepat-cepat jual yang jangka pendeknya? Sebenarnya nggak cepat-cepat jual juga sih. Tapi kita ini Antam nih strateginya agak beda saya dengan saham-saham yang lain. Jadi ini bukan beli breakout, tapi Antam tuh waktu kita buy, kalian mesti ngerti alasan belinya. Kenapa? Belinya tuh buy on support dekat dengan masa support sideways di bawah. Jadi ketika dia naik sebenarnya masih bisa naik sampai ke 3670, tapi kita tidak menunggu dia kena resisten di atas, paling atas buat jualan. Kenapa? Nunggu waktu tunggunya lama. Namanya aja temanya mau trading jangka pendek. Jadi di sini kemarin kita lihat dia udah nggak kuat naik dalam jangka pendeknya, ya kita kemarin profit taking. Jangka menengahnya kita masih ngehold. Nah kebetulan demikian juga aku kemarin dalam jangka pendek aku juga profit taking Antam separuh. Kenapa? Yang separuhnya lagi aku mau pakai buat jangka menengah. Nah jadi teman-teman kalau misalkan kalian galau-galau gundah gulana nih ya, punya saham terus dijual nggak ya, jual nggak ya, udah cuannya lumayan, nanti kalau aku nggak jual nanti turun gimana dong? Jual aja separuh, atau nggak harus pas separuh, tapi serelanya kamu kalau sampai turun lagi kamu nggak sakit hati gitu loh. Jadi disisain serelanya, kalau sampai turun lagi kamu nggak sakit hati, dan sebaliknya kalau naik lagi kamu juga nggak sakit hati karena hilang barang gitu loh. Jadi itu strategi yang win-win kalau misalkan tren jangka menengah juga masih menarik. Nangkep ya, semoga nangkep. Ini yang emotnya nangis-nangis kenapa nih, pada hilang barang atau pada punya di atas? Sekarang pertanyaannya mungkin kalau ada yang punya barang di atas, belinya ketinggian gimana? Ya sekarang posisi nanggung guys, kamu mau cut loss juga nanggung, kamu mau ya masih ngehold sih ya, jatuhnya sih masih ngehold ya gitu. Tapi saran saya sebaiknya kalau mau beli saham jangan cuma ikut-ikutan, benar-benar pahami caranya, belajar di M-Trade Academy ya. Caranya gimana? Belajar gratis dulu aja deh. Tanggal 10 Januari pasang di kalender kamu jam 10 pagi, kamu bisa belajar di webinar M-Trade Start. No, kenapa nggak langsung dikasih promo aja, suruh belajar di M-Trade Start biar tahu dasarnya, basicnya, penting banget. Oke deh, mari kita lihat saham mas-masan yang lain. Ada saham BRMS yang diupdate tiap hari supaya kamu ngerti, happy juga diupdate tiap hari. Hari ini tuh cakep banget si BRMS nih, turunnya tuh cuman sauprit doang ya, saupil tok, ini dikit banget nih turunnya. Dia bahkan nggak gap down, dia bahkan nggak turun dari supportnya, ya turun dengan volume transaksi kecil.
BRMS masuk ke MSCI dan juga masih akan kelihatannya masih akan dijaga untuk tetap di MSCI. Kalau dia turun pun sampai sekitaran mungkin 1035 dan masih ada potensi untuk BRMS ke depan. Disclaimer teman-teman semuanya, kalau saya ngomong kayak gini tolong jangan all in ya. Jadi teman-teman mungkin suka dengan narasi atau cerita, misal saya ngomong modal saya dari segini misalnya dari 20 juta jadi 20 M, itu kan pasti seneng ya teman-teman semuanya ya ngedengar story seperti itu, langsung rame ya. Kalau di YouTube misalnya nih cerita seperti itu algoritmanya bisa langsung boom, bisa viral gitu. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalian, di China itu sekarang pemerintahnya melarang apa? Melarang derajin-derajin video pendek-pendek yang story-nya tentang CEO yang keren, ganteng, kaya, dan kayak semuanya tuh cerita Cinderella story, dikemas dari Cinderella story. Kenapa saya jadi ngomong ke sana ya? Saya bisa aja ngomong ke kalian, modalnya dari segini 20 juta jadi 20 M, 40 M misalnya kayak gitu. Seneng toh? Seneng, itu yang populer saat ini seperti Drajin. Tapi saya sangat salut dengan pemerintah China yang menahan atau melarang Drajin-Drajin seperti ini. Supaya apa? Supaya masyarakatnya itu nggak halu. Supaya masyarakatnya tuh tahu bahwa lo tuh harus kerja keras. Disuruh buat drama yang isinya tentang kerja keras. Mungkin kurang lebih seperti cerita Osin zaman dulu. Nyebelin nggak? Nyebelin ya kan, orang tuh suka dibohongin kok, orang tuh suka diceritain yang halu-halu gitu kok ya. Jadi trader juga banyak yang kayak gitu, suka yang diceritain yang bikin halu gitu, dari 2 juta jadi 200 M. Aduh, luar biasa. Kalau teman-teman tanya ke ChatGPT, mungkin ChatGPT juga bilang itu halu. Jadi pemerintah China melarang derajin-derajin CEO seperti itu, kayak tajir, terus cerita cinta kayak gitu ya. Demikian pula di saham. Kenapa saya mengedepankan ngajarin teman-teman prosesnya, jangan all in, ya itu yang kenyataannya ya guys ya. Kalau aku mau menjual yang hingar-bingar kayak gitu ya bisa juga sih, tapi itu mencelakaimu. Oke, mari kita lanjut yang ditotok baterainya habis. Kita lanjut sekarang dengan saham-saham dari sektor cigarettes, atau masih mau lanjut di mas-masan nih. Mungkin kita lanjut di mas-masan dikit kali ya. Kenapa? Karena ada saham mas-masan lain yang belum dibahas, yang mungkin nggak sepenuhnya emas sih sebenarnya, tapi lumayan sih kalau teman-teman ada HRTA. HRTA-nya gak mau turun guys, gak mau turun. M-Trade ada trade HRTA ini berkali-kali. Tek-tok HRTA berkali-kali, dan ijo cuan ya. Dan ini sudah bukan waktunya dibeli lagi. Kalau BRMS sebenarnya masih agak slow melo gitu ya, masih sideways. Tapi kalau HRTA ini udah tinggal ngehold dan udah tinggal profit taking aja gitu ya. Dan lagi-lagi M-Trade cuan ijo. Oke ya. Mari kita lihat untuk saham mas-masan yang lain. Indi tuh ada masnya, atau bukannya Indi tuh Mbak Indi. Indi tuh ada masnya tapi dikit guys. Dan Indi ini meskipun bentuknya belum sekeren HRTA, tapi dia bisa berpotensi menyusul. Disclaimer ya guys ya, karena aku melihat dia berpotensi membentuk pattern cup with handle. Loh kok bisa sih bentuknya kayak gini loh. Jadi kemarin diawali dengan pattern apa? Falling wedges-nya udah di breakout, udah dijebol, kemudian jadi anak tangga. Ini anak tangga pertama yang di YT, boleh ke IG aku @ellenmay_official ya. Kemudian di sini ini adalah anak tangga yang kedua ya. Jadi ada anak tangga pertama, ada anak tangga kedua. Kelihatan nggak setelah dia membentuk falling wedges? Nah, terus kemudian berpotensi membentuk anak tangga ketiga jika dia breakout dari 2390 ya, berpotensi menuju ke 2580. Jadi potensi ke area tersebut gitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya boleh nggak nih beli Indi? Kalau kalian pengen beli Indi, aku saranin sih kalau bisa deket di 2080 lebih low risk gitu. Jadi sekarang udah dikasih diskon, tapi masih agak tinggi ya. Kalau dekat 2080 lebih oke. Nah, jadi dengan memahami pattern seperti ini, memahami apa yang benar-benar terjadi di market, kalian jadi bisa tahu nih kalau misalkan turun aku ngehold atau ngejual.
Kalau turun nggak perlu galau. Kenapa? Ternyata turunnya dengan volume transaksi yang juga masih kecil di sini. Jadi kesimpulannya Mbak Indi ini masih aman. Sementara ini sih begitu ya, di atas 2080. Kalau misalkan Mbak Indi ini turun di bawah 2080 dengan volume transaksi gede, goodbye my love ya. Jadi jatuh mak bro dengan volume transaksi gede, goodbye my love. Sementara masih oke, masih menarik. Terus harum ini ada nikelnya dan juga ada emasnya, berpotensi menyusul Mbak Indi meskipun dia gerakannya baru di anak tangga pertama, beda dengan Mbak Indi yang udah di anak tangga kedua ya. Jadi Mbak Indi pakai parfum jadi harum, diingat-ingat itu. Nah, jadi ini ada potensi juga. Nah, kalau harum di dekat 1060, 1050, wah, jadi lega ya teman-teman yang sempat punya saham ini. Harum mungkin kemarin, habis breakout turun nih, gimana nih? Bagaimana kabarnya dengan saham Medco? Medco saat ini, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, dia bertahan ya, dia breakout kemarin, sempat breakout, bentuknya 3 ini mirip ya, dan masih bertahan di area supportnya saat ini, support yang baru di area 1335. Cakep guys ya, cakep guys. Apakah sudah secakep secantik Mbak Indi? Belum sih, tapi ada potensi dia bisa menyusul Mbak Indi. Menariknya sebenarnya karena harga oil itu juga nggak terlalu nggak uptrend gitu loh. Jadi big trendnya harga oil ini sebenarnya turun gitu, cuman naik sedikit aja. Tapi itulah Indonesia, saham-saham di Indonesia ini memang unik gitu. Jadi mungkin ada yang nggak suka di Indonesia, kayak sahamnya pada gorengan, nggak liquid atau apa. Iya sih, saya tidak menampik hal itu, saya tidak menyangkal hal itu, tapi banyak kayak gitu ya. Tapi sebenarnya di Indonesia ini kalau kalian pakai chart paling gampang banget ditebak. Jadi sejak aku di market dari tahun 2007 itu sejak anakku lahir guys. Jadi ibu rumah tangga gabut waktu itu ya. Terus sejak 2007 sampai sekarang itu umur, jadi berapa tahun ya? 2007 itu berarti 17-18 tahunan ya, kurang lebih ya gitu. Jadi 17-18 tahunan. Selama itu aku uji coba strategi itu macam-macam. Dari pernah aku ngintipin broker Samrila, Flow lah, inilah. Ternyata yang paling mantap tuh strategi aku pakai metode super trader ini. Setelah tes dan ukur. Kenapa? Karena metode super trader ini, kalau kalian nanya, bandarmologi, nggak belajar loh, ini sudah mencakup semuanya. Ngelihat supply and demand, ngelihat akumulasi dan juga distribusi, sudah mencakup semuanya. Dan kemarin aku juga ada ngobrol dengan salah satu teman aku yang tradingnya lebih lama dari aku. Mungkin dia trading sekitar 25 tahunan di Indo Stocks dan di US Stocks sama. Ternyata strategi yang digunakan pun juga sama, gurunya juga sama, guru-gurunya kebetulan sama dari US. Nah, saya tanya, kenapa nggak pakai Broksum kayak gitu sih? Dia bilang, lah percuma, kenapa? Wong saham di belakang layar tuh bisa dipindah dari broker satu ke broker yang lain, masuk akal. Itu alasan yang sangat simpel sekali. Nah, kenapa sekarang masih populer lagi? Ya, saya nggak tahu. Mungkin masih banyak orang yang masih tes dan ukur. Loh, tapi cuannya banyak, gampang. Kamu mau cuan banyak gampang, modalnya gedein. Langsung cepat cuannya. Digulung terus. Loh, tapi modalnya nggak gede, itu cuma satu tok. Oh, berarti apa? Jangan diversifikasi. Konsentrasi satu saham tuh cepet kayanya, gulung terus satu saham. Tapi kalau salah cepet bangkrutnya juga. Oke, kita lanjutkan lagi bahas saham minyak yuk. Tadi ada saham Medco, sekarang saya bahas Elsa. Elsa ini juga lagi di area support guys. Ada potensi pantulan juga, tapi patternnya yang sudah lebih terkonfirmasi itu ada Medco. Yuk kita bahas Dewa yuk, yang hari ini jadi transaksi terbesar di pasar reguler 1,7 triliun rupiah. Simpelnya Dewa ini udah siap-siap profit taking teman-teman ya. Jangan apa? Jangan beli di pucukan. Oke, M-Trade gimana kabarnya dengan Dewa? Apa hubungannya M-Trade dengan Dewa? Apa hubungannya M-Trade dengan Dewa? Mari kita lihat. Mari kita lihat. Mari kita lihat.
Mari kita lihat Dewa ternyata M-Trade masih punya jangka menengah sekitaran 14-19%. Cuan 14-19% ini ya. Jadi masih ngehold, tapi kita tinggal ngehold aja sih, yang jangka pendek udah profit taking. Oke, terus kemudian kita mau lihat, jadi intinya jangan dikejar, jangan beli lagi, tunggu aja koreksinya atau turunnya dulu. Oke ya, terus Bumi ini M-Trade, cakep, masih di hold. Boom boom, apa kabarnya boom boom? Boom boom, boom boom, boom boom, boom boom boom. Kok nggak kebuka? Bumi yang jangka menengah udah hampir nope hun. Nope hun ya, hampir 200%, 185%, keren banget kan ya. 200% kita pecah di saham apa? Tins waktu itu. Dan boom ini 137 sampai 185% dari bulan Oktober. Kalau kalian ikut M-Trade mesti sabar. Kita boom dapat di bawah tanggal 21 Oktober. Tidak pakai ribet, tidak pakai harus yang ngecek perpindahan saham dari broker satu ke broker yang lain. Tapi saya tidak percaya metode chart. Ya, semua orang tidak percaya sebelum mempraktekannya dan menguasainya gitu. Bebas di luar sana mau pakai strategi apa, tapi kalau kalian tanya, saya sangat suka sekali dengan metode super trader. Dan kalau dilihat boom ini pattern chart and volume-nya masih sangat konvergen sekali. Jadi 2026 masih bisa naik. Tapi kalau bisa kalian belinya jangan pas di ketinggian, makin ada retracement makin oke. Pertanyaannya, waduh, retracement seperti apa sih yang ditunggu-tunggu gitu? Retracement itu masa turun tanpa volume, dan biasanya ketika masa retracement gini, ini tidak ada hingar-bingar dan orang-orang pada biasanya bosen, ngilang, sepi gitu ya marketnya. Padahal itu adalah kesempatan kamu dapat di bottom. Tak kasih contoh, disclaimer dulu ya teman-teman semuanya ya. Jadi boom waktu itu kita dapat di bawah di sini dengan metode pas retracement kita hajar bleh. Jadi bukan cuma pas breakout aja. Kalau ada yang bilang M3 itu strateginya buy high sell higher, oh berarti pas waktu itu dapatnya begitu. Tapi kadang-kadang kita buy low sell high juga. Jadi teman-teman perhatikan hari ini contohnya pada saham gudang garam. Loh kok bisa? Apa hubungannya dengan saham gudang garam ini? Hubungannya apa ya? Hubungannya lucu banget nih. Gudang garam, perhatiin ya, dari atas, dari puncak sampai low-nya, terus dari puncak juga dari high sampai low-nya, kamu perhatikan turunnya selalu 28%-an. Ketahuan ini BD-nya. Emang ada BD-nya? Nggak tahu juga sih, saya suujon gitu ya, perkiraan aja nih. Wah, ini patternnya kelihatan nih. Sekarang BD zaman sekarang tuh ya, kalau narik sukanya narik turun maksudnya ya. Retrace turun itu kejam guys, kejam. Perhatikan si boom itu ditarik turun. Loh kok ya 28% sih dari puncak sampai bottom. Nggak salah ini, meleset dikit. Oh iya, 26%. Jadi kalian mesti siap tuh kalau salah beli di pucukan, ditarik turun sampai 26-28% itu normal. Per saat ini, zaman dulu nggak kayak gitu, tapi saat ini banyak yang seperti itu. Jadi kalau kalian trading, saran saya bagi dua strategi swing trading, jangka pendek dan jangka menengah kayak M-Trade. Kenapa? Karena aku ngerasain kalau strategi jangka menengah doang buat teman-teman yang pemula ditarik ke bawah kayak gitu, itu balik ke harga modal lagi biasanya. Gue yang masih pemula, terus nggak sabar, strateginya dipindahin, ditinggalin gitu aja, nggak mau nonton lagi, males. Dan kamu kalau udah join M-Trade jangan cuma nonton live aku doang, kamu rugi banget. Kamu harus nontonnya M-Trade Academy. Kalau kamu cuma nonton live aku doang, kamu gak usah join M-Trade. Ilmunya penting banget, money managementnya ada di M-Trade Academy, itu menu dasar yang penting banget. Oke, aku ulangin ya. Jadi retracement tuh bisa sadis banget. Maka dari itu kita bagi jadi dua, jangka pendek dan jangka menengah. Demikian pula dengan saya, dulu aku tuh jangka menengah banget anaknya gitu loh. Jadi beli dan hold gitu. Tapi 2025 guys, gemes kalau jangka menengah terus. Aku bagi jadi dua, separuh jangka pendek, separuh jangka menengah. Kenapa? Karena kalau jangka menengah, aku jangka pendek, aku bisa profit taking dulu. Realize profitnya bagus. Nah, kalau yang jangka menengah, kadang-kadang dia bisa balik turun lagi. Bisa balik jadi BEP. Kadang kalau baru beli naik,
ada sedikit retracement bisa merah dulu, ke bawah merah dulu tuh. Kayak aku beli Indi, beli Bumi waktu itu nggak langsung hijau, ke bawah merah dulu quite a while, baru kemudian ya rally seperti itu. Jadi jangka pendek ini memuaskan jiwa dahaga cuan saya, sedangkan jangka menengah ini membuat cuan persentasenya bisa jadi lebih besar. Oke, mari kita lihat selain Bum, kita lihat saham GGRM yang turunnya sangat signifikan sekali. Mari kita lihat GGRM turunnya signifikan sekali 28%, 28%, dan teman-teman perhatikan di sini ini dia naik hari ini sekitar 6%-an breakout dari masa downtrendnya, yaitu garis merah ini. Apakah GGRM ini bakalan langsung uptrend? Perkiraan aku enggak. Perkiraan aku dia bakalan sideways. Jadi tadi yang ngobrol-ngobrol di Egoy Channel dapat bocoran ya. Nah, itu bentuknya kira-kira bakal kayak gini. Jadi dia bentuknya kurang lebih bakalan kayak Mbak Indi. Loh, beda sektor loh. Nah, jadi GGRM tuh kayak Indi pas 1 Desember. Beda sektor loh, tapi gerakannya kurang lebih sama. Mirip-mirip gitu nggak sih? Bisa jadi gitu ya. Mari kita lihat sektor yang lain sekarang adalah sektor semen, yaitu ada saham INTP. Wih, hari ini breakout guys, volume transaksinya tuh kencang banget, naiknya breakoutnya kencang banget guys. Dan teman-teman perhatikan di sini naik breakout volume transaksi kencang banget, dia potensi menuju 7.900 guys, potensi menuju 7.900 ya. Disclosure saya nggak punya ini, kenapa? Karena saya nggak punya semua saham di bursa, saya punyanya yang unyu-unyu, nggak terlalu unyu sih sebenarnya ya, yang second liner, saham-saham yang ada konglo-konglonya kemarin. Kenapa sih saham-saham yang ada konglo-konglonya yang berambisi untuk masuk ke MSCI ya, jadi ada potensi dari saham-saham grup Bakri itu juga ada potensi gitu. Seperti salah satu contohnya kemarin BRMS udah masuk jadi Dewa Energi, itu kita masih pantengin terus gitu. Kalau misalkan dia turun, kita nggak tinggalin tuh, maksudnya ada profit taking boleh, tapi kita tetap watch. Kenapa? Karena turunnya dengan volume transaksi kecil tuh kita masih liatin, kira-kira kayak gitu. Malah hari ini live aku bocor banget, sebocor-bocornya karena akhir tahun, dan aku mengajak teman-teman semuanya yang dimana sudah mendapatkan banyak hal di 2025 ini, pastinya kita mensyukuri banyak hal. Kita juga mau berdonasi, kita mau berbagi dengan teman-teman kita semuanya yang membutuhkan. M-Trade bekerjasama dengan Yayasan HK Sumatera untuk berdonasi teman-teman semuanya buat anak-anak di Aceh supaya mereka bisa kembali bersekolah, back to school. Temanya masih edukasi dong ya, meskipun berdonasi. Linknya mtrade.id /peduli Aceh. mtrade.id /peduli Aceh saat ini sudah terkumpul lebih dari 100 juta. Terima kasih semuanya, orang-orang baik semuanya, terima kasih. Aku akan lanjutkan bahas saham HMSP. Kalian pasti penasaran dengan HMSP. Apa kabarnya HMSP? HMSP hari ini wah bagusnya GGRM ya, naik dengan ekor doang. Tapi sama seperti halnya GGRM, HMSP potensi sideways dan ada potensi ada reversal. Cuman dia masih sangat early sekali. Kita bahas saham BBYB yuk. BBYB hari ini ada pantulan, tapi lagi-lagi pantulan ini sifatnya sangat minor sekali dan berpotensi membentuk pattern double bottom kecil atau sideways dengan support 456 BBYB, potensi membentuk base. Ya, jadi buat kalian yang nunggu-nunggu BBYB, ada tanda-tanda yang lumayan oke, meskipun belum bisa dibilang dia bakalan kembali ngegas. Mari kita lihat BBTN. Nah, aku sebenarnya ngelihat BBTN ini lebih menarik dibandingkan saham-saham 4 big banks. Kenapa? Karena gerakannya lebih ringan, mungkin karena ada beberapa program pemerintah yang terkait dengan perumahan gitu. Nah, kalau 4 big banks memang agak-agak slow, tapi beberapa juga menunjukkan angka-angka yang anomali yang menarik gitu ya, seperti contohnya BMRI pertumbuhan loan growth-nya itu lumayan tinggi dan NPL-nya sampai per hari ini malah lebih rendah ya. Jadi kita lihat balik lagi ke BBTN, ini dia sedang membentuk pattern V-shape recovery. Dia berpotensi breakout dari level 1185, disclaimer on ya guys ya. Semoga tidak ada sentimen negatif secara nasional dan kepercayaan asing terhadap Indonesia naik, maka saham-saham perbankan bisa meningkat, bisa naik harganya di 2026. Nah, ada kabar terbaru dari The Fed ya, ada dot plot terbaru dari The Fed bahwa
The Fed itu diperkirakan bakalan menurunkan suku bunga satu kali di 2026, sempat ada perkiraan 2 kali tapi ternyata jadi 1 kali doang, dan 1 kali lagi di 2027 tidak agresif tapi bisa ngasih likuiditas ke market. Dan kemarin kita juga ada teman-teman kita juga ada bahas bahwa The Fed ini juga ngasih likuiditas ke market juga ya melalui beberapa programnya dia gitu. Terus kemudian yang kemarin kita bahas ya, kita udah bahas, kita nggak ulang lagi. Kemudian Bank Sentral ini ada borong emas sepanjang 2025. Jadi kalau kita lihat sepanjang 2025 emas tuh jadi primadona, dan pertanyaannya apakah masih akan naik lagi? Tadi saya udah bahas di awal sebenarnya, turun sementara untuk naik lagi. Pak Purbaya ada ngerevisi aturan untuk menjual surat utang negara ya. Jadi ada revisi sekarang, ngebeli surat utang negara itu nggak harus lewat bank atau sekuritas aja, tapi fintech dan marketplace itu bisa ikutan menjual surat utang negara. Tujuannya memang supaya lebih terjangkau sih, aksesnya makin gampang. Tapi dampaknya ke emiten bagaimana? Dampaknya ke emiten perbankan, persaingan distribusi ini semakin bertambah, tapi VSBN itu sebenarnya bukan sumber cuan utama dari perbankan ini gitu ya. Dan sebaliknya untuk fintech dan marketplace ini bisa menjadi sumber pendapatan baru gitu. Terus kemudian sektor semen bisa recover tahun 2026. Tadi kita udah bahas sedikit buat saham INTP, sekarang kita bahas bagaimana kabarnya SMBR dan SMGR. Yuk kita langsung aja yuk. Kalau diskon valuasinya paling banyak tuh SMGR. Kita mau lihat saham SMGR bagaimana kabarnya. SMGR kabari opore ya, SMGR lagi di support aja, dekat support, lagi masih sideways, slow melo-melo, biarin aja dulu guys. Jadi tadi yang naik baru INTP doang, sedangkan saham SMBR Semen Batu Raja dulunya Semen Batu Raja ini teman-teman ini juga masih sideways aja, masih slow melo-melo ya. Terus aku mau bahas cigarettes, balik lagi ke cigarettes yang ketinggalan ada saham WIM. WIM ini biasanya gerakannya paling ringan dan memang terbukti dia sudah uptrend duluan. Nah potensi nanti gudang garam juga bisa nyusul kayak gini meskipun agak alon-alon. Kita ke BNGA yuk. BNGA ini kondisinya pelan-pelan makin stabil dia ya. Jadi pendapatan bunga bersihnya atau NII-nya memang turun tipis, tapi labanya naik 5,2% secara tahunan, dan hari ini terjadi breakout. M-Trade ada, waktu itu agak early belinya di 30 Oktober. Jadi kalau awal-awalan beli dapat modal lebih bawah, tapi memang masa tunggunya agak lama. Untuk jangka menengahnya ya, jadi ini yang aku bilang tadi, jangka menengah tuh 2025 memang kadang bikin gemes, karena ini contohnya BNGA itu sempat sudah cuan terus balik lagi ke harga modal waktu itu, tapi yang jangka pendek udah profit taking. Nah hari ini per hari ini dia naik lagi gitu ya. Nah ini yang sebenarnya jadi tantangan kalau teman-teman mau ngehold jangka menengah, mau cuan 200% tuh gak gampang guys. Gak gampang apanya? Gak gampang nahan diri untuk ngeholdnya itu loh. Jadi meskipun tahu bisa ngebaca chart, oh ini turunnya sementara, tapi kadang-kadang tuh di hati tuh gemes, wanyel, apalagi kalau modalnya banyak. Udah cuan terus balik lagi BEP. Oke ya. Terus Raja mengumumkan dividen interim pertama kali. Bakalan bagi dividen interim pertamanya 105,67 miliar, 25 per lembar saham, dividen yieldnya kecil 0,4% aja. Aku nggak terlalu peduli dengan dividen sekecil itu, tapi aku mau menunggu dia retracement sekitaran, supportnya aku naikin sekitaran 5.550, dan juga Ratu kita mau watch lagi. Saham ini belum berakhir, gamenya belum berakhir. Meskipun dia turun, mari kita lihat Ratu sudah terkoreksi berapa persen. Beberapa waktu yang lalu Ratu sempat turun sekitaran 39% sebelum dia kembali memantul lagi. Sekarang kita lihat Ratu baru turun 27%. Hah? 27% itu baru tuh. Kalau turun bisa sampai ke 30% dari puncaknya. Aku ngukurnya dari puncak ya. Kalian yang di TikTok di YT mungkin bingung. Ikuti aku, namanya @ellenme_official. Aku lagi bahas chartnya di situ. Jadi kalau misalkan dia sampai turun 30% sampai ke 9.000, jadi 30% tuh dari angka 12.900. High-nya beberapa waktu yang lalu ya. Sampai ke 9.000 itu masih normal. Ditunggu aja. Diskon kayak gini aku seneng. Makanya 2025 ini ketahanan modal penting banget, dan 2026 masih sama. Trading bicara umur panjang di market, sustainability di market, bukan yang all in cuan sebentar habis itu goodbye. Oke ya.
Kabarnya Papa PP mau akuisisi emiten milik Papa Hapsoro. Kabarnya Cuan sedang bernegosiasi untuk mengakuisisi Sini. Sini itu salah satu kelompok usaha milik Pak Hapsoro ya. Ya jadi Pak Hapsoro tuh kalau nggak salah suaminya Bubuan nggak sih? Ya gitu. Jadi saat ini Cuan dan afiliasinya tuh udah menguasai hampir 20% sahamnya Sini. Target akuisisinya katanya minimal sampai 51% buat mengambil alih kendali manajemennya. Kira-kira kayak gitu. Oke, mari kita lihat Cuan apa kabarnya, CBDK apa kabarnya. Kita lihat ya. Cuan. Lagi sideways, wait and see dulu. CBDK. Sideways-nya lebih cakep CBDK daripada Cuan. Kita mau watch CBDK. Ada big pennant di sini. CBDK kita watch ya. CBDK watch. Oke, terus kemudian aku mau Nvidia ngeborong saham Intel. Mari kita lihat. Antam, Bumi, BRMS, Silo, MEDC. Kayaknya beberapa udah aku bahas. Antam sudah, Bumi sudah. Bumi kayaknya udah ya. BRMS sudah, Silo belum, Siloam. Siloam International. Breakout guys. Masih cek bid over gede nggak? Kalau nggak gede nanti gampang dibanding lagi. Oke. Oke, terus kemudian breakout Silo. Terus kemudian Medco udah aku bahas tadi. Aku mau buka komen. Kristi yang nanya ADMR, mari ku bahas di Igoy tanpa chart tidak kelihatan. Kristi, ADMR kemarin breakout, hari ini just normal aja, nggak ada yang spesial gimana, nggak breakout lagi juga nggak breakdown, just wait and see aja, masih bagus. Di Igoy aja chartnya. Oh bener, thank you udah menjelaskan Michael Asia. Oke. Terus HRTA udah tak bahas tadi. Nanti bisa nonton recordingnya di YT kalau ketinggalan. Miss CBRE, Miss tolong JIHD turun 70% gimana? Normal nggak? Saham JIHD, Jakarta International Hotels and Development. JIHD, Silo bid overnya aku minta tim aku cek, kecil banget nih, di bawah 100 juta aku nggak main itu. JIHD susah naiknya. MTEK minus 20% nih, gimana nih? Mari kita buka MTEK wing. Ya loh, caw dulu ya, hindarin dulu ya MTEK-nya ya. Ini M-Trade tidak ada MTEK. Bagaimana hubungannya M-Trade dan MTEK belakangan ini? Mari kita buka MTEK. Kita lihat di M-Trade. Oh, dia tidak terlalu bagus guys, sempat cuan tapi sempat cut loss juga ya. Jadi kita avoid dulu. BKSL apalagi tadi? DKFT, NCKL, MTEK jangan dulu deh, jauhin dulu sementara. BKSL dekat support sih si MTEK-nya, cuman jatuh volume gede. BKSL ini naik untuk cow. Jadi aku nggak suka pattern dia jatuh dengan volume transaksi gede. Nanti kalau naik untuk cow ya, untuk kabur ya. Oke, terus kemudian Gosco breakdown guys, avoid dulu guys. Indi sudah aku bahas. Indi masih bisa naik enggak? Adaro masih bisa naik enggak? ADRU maaf ya, Alam Tri. Gara-gara saya ngomong Adaro, suamiku selnya AADI bukan ADRU. Ini dia turun karena dividen. Normal aja, masih bisa naik kok. Oke ya, terus kemudian ENRG, tapi tidak dalam waktu dekat. ENRG cakep, dia habis breakout pattern pennant. Apa kabarnya M-Trade dengan ENRG? Apa kabarnya M-Trade dengan ENRG? Ih kalian hebat ya, udah di penghujung tahun masih nonton live loh, padahal ini musim liburan. 62-72%. Yang hebat itu sebenarnya kalian loh, luar biasa loh kalian itu. Aku suka lihat orang-orang rajin kayak kalian tuh, calon sukses semuanya. Oke ya. Breeze nggak mau dulu, jelek banget
trennya nanti, tunggu ya. Dewa sudah aku bahas tadi, nanti nonton rekamannya aja ya. BBRI turun normal habis bagi dividen tadi. TPIA ini kayaknya kalau breakdown kita mau caw dulu deh. Jadi slow down lagi nih. TPIA pas di support banget sih, ada potensi pantulan tapi jadi lambat. Kenapa? Karena sideways. I like you Miss. Oh sama Rifki, I like you too, thank you. Pegas naik lambat. Siap-siap profit taking aja untuk Pegas. Mapi udah pegang bris lah mau. Oh sabar, tabahkan hatimu. Come on baby, Mapi lagi agak-agak downtrend ya. Kita kayaknya mau cari posisi buat caw ini Mapi. Kurang oke. Temanya 2026 masih perkongluan masih ya. Oke, terus cuan Ci hold apa sell? Cuan kayaknya udah dibahas tadi. Hold apa sell? Bedanya apa ya hold apa sell? Aku salah baca nggak sih? Mana tadi yang nanya cuan? Aduh, hold atau sell? Hold dengan aku kasih batas 2200, di bawah itu sell. Di bawah itu cut loss. FNPI real. FNPI. Aduh, salah nggak sih ini? Kamu FNPI real, FPNI ya bun, kok FNPI, FPNI, saham ini aku nggak pernah main, jadi ya goyengan, mohon maaf ya, semoga emiten nggak ada yang nonton, mohon maaf, goyengan, nggak liquid, bahasanya yang lebih elegan deh. M-Trade hold main, tapi kita lagi cari posisi buat caw. Real, sama ini kurang oke. Ini sebenarnya ada pattern akumulasi, cuman resikonya tinggi banget main ini tinggi banget. Dia bisa naik cepat, dia bisa naiknya ke sini, dia bisa naik ke segini nih. Bisa naik kemungkinan 39%-an, tapi bantingannya juga lumayan ya. Jadi fluktuasinya lumayan. Hati-hati main itu ya, karena kalau aku enggak. Toba gimana kabarnya? Toba abis breakdown, caw dulu sih. Kalau kami udah caw, wait and see dulu. Terus Tekim, apa kabarnya Tekim? Wait and see dulu guys. Dia balik sideways lagi. Terus kemudian Inco, mari kita lihat apa kabarnya. Inco kita lagi siap-siap profit taking. Udah naiknya lumayan tinggi ya. Humi, ini saham lucu-lucu. Namanya kasih nama saham lucu-lucu aja ya. Jadi ini saham lucu-lucu gitu. Breakout, hari ini breakout ya. Tapi hati-hati, ini termasuk yang very high risk. Ya, jadi very high risk. Di bawah 242 stop loss ya. Atau trailing stopnya di situ. WiFi apa kabarnya? Ini masuk radar lagi, kita watch lagi. Loh kok aneh, breakdown kok di watch radar lagi, kena MA100 terus dia memang kayak gitu, mantulnya tuh pas setelah breakdown support, memang agak aneh memang. Seger dan Pesap apa kabarnya? Pas di support Seger, ini very high risk juga, Seger nih very high risk. Bufa saham Papa Hapsoro. Bisa di watch sekitar 1200-an, disclaimer guys. 1200-an. Oke ya. MBMA mari kita lihat. Seru banget sih akhir tahun ngeliatin kayak gini. Ini bentuknya bakalan kayak indie, kayak Harum, kayak Medco. Cik digambar ya kayak gini ya. Kayak gini bisa naik lagi. Twing. Loh, enak ya ngegambar chart kayak gitu. Bener nggak sih terjadi? I don't know. Nanti kita lihat aja benar terjadi atau tidak. BRPT jangan dulu ya. SSIA, ayo loading. SSIA dekat support sih guys, dekat support. Oke, masih ketahan support, trailing stopnya di 1540.
di bawah itu breakdown 1540. Oke. ASII ngantuk, sideways aja, nggak kemana-mana. Udah. Petrosi siap-siap profit taking, trailing stop jika breakdown di bawah 10175. Udah ya, kayak gitu aja ya, banyak banget dibahas semuanya selengkapnya. Teman-teman belajar di M-Trade Academy. Kalau musim liburan gini, make time nonton videonya karena itu sebenarnya holy grailnya ada di situ, bukan di trading ideasnya. M-Trade itu apa sih? M-Trade itu adalah tempat belajar online untuk belajar trading yang nanya kelasnya mana, daripada kamu duduk di kelas seharian. Kamu belajar itu bisa sambil koleran, bisa sambil tidur, bisa sambil ngapain, tapi harus mendisiplin diri sendiri ya. Jadi kita mendidik orang untuk bisa menjadi trader yang berhasil, sukses untuk jangka panjang, komitmen berhasil. Benar-benar tempat kamu belajar, ada case study-nya berupa trading ideas dan kamu bisa nanya-nanya ke kita. Cuman besok kita tanggal 31 kita setengah hari doang, jadi mungkin Q&A sore hari agak slow respons dijawabnya. Malam tetap ada US Stocks, besok tetap ada layanan M-Trade US malam. Dan kalau kalian perhatiin tuh malam notifikasinya masih muncul mau jam 2 mau jam berapa. Lu itu pakai mesin di set gitu ya, jadi kita udah set untuk watchlist trading ideasnya. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton live saya sepanjang 2026. Terima kasih yang sudah semangat belajar dengan konsisten. Konsistensi itu nomor 1 untuk berhasil dalam trading dan investasi. Kalau kamu buru-buru mau cuan, ingat aja drama drama Cina yang CEO itu dilarang oleh pemerintah China. Kenapa? Karena bikin masyarakatnya jadi halu gitu. Itu jadi pengingat buat kamu bahwa trading juga jangan cuman mau jadi halu atau mendengarkan materi-materi yang bikin halu. Misalnya modal dari 20 juta jadi 20, 40, 50 M, 200 M, itu bikin halu. Tapi yang kamu perlu pelajari adalah proses dan prosesnya. Seperti pemerintah China mau nih tayangan buat masyarakat tuh yang menekankan bagaimana masyarakat kerja keras, enggak Cinderella story atau Princess story. Happy New Year 2026. Jangan lupa bagikan sebagian cuanmu untuk masyarakat, teman-teman, adik-adik kita di Aceh supaya mereka bisa back to school. M-Trade ID bekerja sama dengan Yayasan HK Sumatera. Kalau mau berdonasi ke link emtrade.id peduli Aceh. See you di 2026. Salam profit semuanya. Big thanks to tim M-Trade juga, semua tim M-Trade. Thank you so much buat dukungannya di 2026. Tanpa kamu siapalah aku. Terima kasih banyak buat kalian semuanya yang juga sudah nonton, murid-murid aku yang luar biasa, viewer, penonton live, semuanya traders, semuanya kalian luar biasa. Dadah, sampai jumpa tahun depan. Thank you.